5 jajanan dan oleh-oleh khas kota Tuban yang patut kita beli saat berkunjung di kota Tuban. Berikut ada videonya, 5 jajanan khas kota Tuban. AMPO. Ampo adalah makanan atau camilan tradisional yang terbuat dari tanah liat yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, terutama wilayah Tuban. Bahan dasar makanan ini murni terbuat dari tanah liat tanpa ada campuran bahan apapun. 1. Ampo biasanya dikonsumsi sebagai makanan ringan atau camilan, terutama digemari oleh kalangan wanita yang sedang hamil, tanpa disadari bahwa kebiasaan makan ampo membuat seseorang sering merasa ngantuk tertidur sendiri. 2. Kebiasaan makan lempung ini disebut juga dengan geofagi. Dilakukan oleh beberapa masyarakat di belahan dunia, biasanya dimiliki oleh orang yang tinggal di daerah tropis dan hangat. Kebiasaan ini banyak dimiliki oleh masyarakat dari berbagai negara di dunia, meski sebagian besar negara yang memiliki kebiasaan memakan tanah liat ini tidak pernah mengakuinya. Nomor 2 Dumbek. Dumbek rasanya sangat khas. Namun yang paling menarik adalah aroma pembungkusnya yang terbuat dari daun lontar. Karena mengalami proses pemanasan, maka bau lontar tersebut meresap ke dalam makanan. Hal ini menimbulkan aroma yang khas. Bahan-bahan: 10 porsi, 1 liter santan kental, 250 ger gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah kilogram tepung beras, 2 sendok makan air kapur sirih, 30 lembar daun lontar. Langkah: campur santan kental, gula pasir, dan garam. Rebus hingga mendidih, angkat, biarkan hingga suam-suam kuku. Campurkan tepung dengan air kapur sirih, aduk rata. Masukkan santan, aduk rata. Adonan harus cair. Buat contong berbentuk kerucut dari daun lontar. Isi dengan adonan, kukus hingga matang, angkat dan sajikan. Ikan asin khas Tuban. Kabupaten Tuban menyimpan kekayaan alam yang berlimpah. Salah satunya adalah produksi ikan teri dari Laut Utara. Setelah mengalami proses pengolahan, ternyata ikan teri cukup banyak peminat dan mempunyai nilai jual cukup tinggi. Ada beberapa perusahaan yang mengolah ikan teri dan mengekspornya ke beberapa negara. Salah satunya PT Kelola Mina Laut. Perusahaan itu mengirim produk olahan ikan teri sampai ke Singapura dan Jepang. Setelah diolah kemudian dibawa ke kantor pemasaran di Gresik, jelas penanggung jawab PT Kelola Mina Laut, Tommy Utomo, di lokasi pengolahan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2016. Tommy menerangkan, bahan baku berupa ikan teri nasi diambil dari sebagian wilayah pesisir Lamongan sampai ke wilayah pesisir di Kabupaten Tuban.
Usai mendapat bahan baku, mereka lantas memilah ikan buat standar ekspor dan impor. Standar ekspor meliputi warna, aroma, kadar air dan keutuhan. Sedangkan standar impor hanya meliputi warna dan keutuhan, jelas Tommy. Bahan yang sudah dipilah kemudian diolah. Prosesnya dengan pencucian bahan, penirian, dan juga proses perebusan yang membutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan suhu 80-100 derajat Celcius. Setelahnya, ikan dikeluarkan dan dilakukan penjemuran selama 1-2 hari. Ikan yang sudah kering dijemur kemudian dimasukkan ke dalam pendingin dengan suhu tertentu. Buah siwalan atau ental. Ada juga buah khas dari kota Bumi Wali ini yaitu buah lontar atau dalam bahasa orang Tuban sering disebut juga ental. Buah ental atau siwalan ini sering dicari oleh wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan-wisatawan asing. Karena buah siwalan atau ental yang sangat nikmat dan segar sangat banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan yang sudah terbukti khasiatnya sejak zaman nenek moyang. Kulit ari buah ental atau buah siwalan ini bisa mengobati demam pada balita. Adapun buah tua yang juga sudah terbukti khasiatnya untuk kesehatan, bahkan banyak orang yang sering mencari buah siwalan yang buahnya tua karena dapat mengobati penyakit kulit. Bahkan akar dari buah lontar atau buah siwalan ini sangat berguna untuk melancarkan air seni dan obat cacing. Legend khas Tuban. Berbuka puasa biasanya masyarakat selalu mencari makanan ataupun minuman khas suatu daerah. Konon, dengan menikmati makanan ataupun minuman khas suatu daerah, maka menjadikan kepuasan tersendiri. Seperti halnya dengan minuman khas Tuban, Legend. Rasanya yang manis alami membuat minuman ini menjadi buruan saat berbuka, cocok dijadikan pelepas dahaga. Minuman dari getah pohon siwalan ini banyak ditemui di perbukitan Kapur Kabupaten Tuban. Seperti di kawasan Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang. Pembeli Legend, Mariska mengatakan, lebih memilih membeli Legend di kawasan Tasikmadu lantaran dipercaya asli dan baru diambil dari atas pohon. Rasanya yang menyegarkan dan tanpa pemanis buatan membuat Legend di sini banyak diburu pembeli. Cocok kalau untuk hidangan minum saat berbuka puasa, rasanya segar tanpa pemanis buatan, jadi sangat alami, ujarnya sambil menenteng Legend di botol sambil bergegas pulang. Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Sementara itu, penjual Legend Kasanah menyatakan, datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah bagi penjual Legend. Jika hari biasanya pedagang hanya mampu menjual 10 botol Legend per hari, namun pada bulan puasa mampu menjual 25 hingga 30 botol per hari.